Oke, halo Lur. Jadi kembali lagi dalam Cerdas Cerita dari Saudara. Jadi kita sudah berada di bengkel musik KDRT ya. Jadi ada saya di sini, Dedi, dan masih sama Mas Bendot. Lalu ada Mas Yuke dan Mbak Yopi, vokalis dari Lost in Lotus. Ya, jadi kita mau ngobrol dulu sama pemilik apa nih? Pemilik bengkel musik. Sama Mas Yuka dulu. Saya banyak mau tahu sih awal mula ceritanya bisa ketemu, terutama sama Mas Ben ya, yang paling pertama kenal. Gimana sih ceritanya kok bisa kenal nih sama Mas Bendot? Kayak apa ceritanya? Awal pertama ketemu sama Mas Ben itu waktu itu di sebuah komunitas juga sih. Ya kebetulan kita sama-sama satu komunitas. Awal pertamanya ketemu itu sekitar tahun 2010. 2010, Iya. 13 tahun sudah berarti. 13 tahun. Ya sekitar 13 tahun kita ketemu sama dia. Ya sampai sekarang komunikasi tidak pernah putus walaupun antara aku dan dia itu wah jauh lah. dan ya dan akhirnya nggak ngerti juga ya kan, tahu-tahu diajakin main musik sama dia ya kan, main musik kok tumben-tumben ya kan, pendekar main musik ini ya kan. Agak-agak lain memang sih sebenarnya. Padahal dulu itu kita jalurnya bukan di situ, Mas. Kita kenal memang sudah lama sebetulnya, tapi mungkin Mas Yuda sendiri bahkan nggak tahu kalau saya ini bisa musik. Ada bakat. Sebetulnya bukan karena keterpaksaan. Oh, jadi sudah lama ya ketemu Mas Ben ya. Ya sekitar 13 tahun. Terus tiba-tiba diajakin ya sama Mas Iya Ben nih. benar itu, Tiba-tiba bermusik. tiba-tiba bermusik ya. Iya. Nah, terus nih Mas Yuka, kan kalau kita sendiri Lotus sendiri kan apa sih, amatiran lah bisa dibilang. Kalau main kan Iya. sudah cukup ya, dari kita sendiri lihat ya Mas Ben ya. Kalau soal musik Kamen lebih lah, lebih ya di atas kami-kami inilah. Sama aja sebenarnya, cuman kan nekat. Nah, itu sejak kapan mulai masuk dunia musik sendiri? Kalau senang musik tuh mulai dari sekolah, mulai dari SMP itu sudah senang musik. Cuman waktu itu ya karena ngikut-ngikut aja kan, seneng-seneng gitu aja. Nah, kalau fokus itu mendalami musik itu sekitar tahun 2006. Itu sampai sekarang senang sih. Ya kebetulan waktu itu ada punya grup band, ya kadang bubar, kadang ngumpul, kadang bubar, kadang ngumpul, tapi banyak bubarnya. Jarang ngumpulnya. Itu ya mulai tahun 2006 lah. Mulai tahun 2006. Itu fokus. Iya, iya, iya. Nah, terus ini kan Tamen kan sama apa namanya Mbak Yofi nih. Kalau Mbak Yofi sendiri kan nyanyi nih, apa memang ada sampean lajarin nyanyi kah tiap hari, atau ada latihan khusus, kasih makan apa kah ini biar bagus suaranya? Kalau latihan khusus udah pernah ngajarin, tak biarin sih waktu itu kan, biar dia berkembang sendiri ya kan, di mana hobinya gitu. Dan kebetulan dia masuk sekolah di Semansa, ada ngikutin apa dibilang Paduan suara. ikut paduan suara di situ dia. Makanya kan berarti dia ada, setidaknya ada hobi lah sedikit dinyanyikan. Akhirnya ya sedikit-sedikit saya arahkan. Ada kemauan lah ya. Ada kemauan di situ. Nah, meluruskan dulu ya. Jadi Mas Yuka ini ayah dari Mbak Yofi. Jadi siapa tahu ada yang belum tahu kan? Pasti banyak lah yang belum tahu. Nah, gitu. Nah, terus ini Mas Yuka, kita kan bukan hari-hari sih. Sering lah kesini, ganggu lah ibaratnya. Kok mau aja itu loh digangguin hari-hari. Bahkan kerjaan kami nih ya, dulur-dulur kesini tuh pergi makan, bukan cuma main band. Makan sudah disediain, kopi ada, mau minum dibelikan. Gitu. Apa ya?
kok mau gitu Mas Yuka nerima aja, welcome lah sama kami nih. Kalau sebenarnya bukan teman-teman dari Lost in Lotus saja ya. Itu dari dulu memang saya senang. Saya senang itu gimana ya? Di sini kan perantauan ya. Perantauan itu selain kita cari nafkah kan kita cari saudara. Jadi kalau ada teman ibaratnya ataupun walaupun orang lain ya kita belum kenal tapi kalau tujuannya baik ya saya itu selalu welcome sama teman-teman. Itu ya rata-rata sih semuanya mau pokoknya banyak lah. Yang penting kita merantau ini cari saudara. Dari Bukan hanya cari nafkah. Iya, sesuai dengan obrolan kita ya, cerita dari saudara. Dari saudara. Jadi mungkin ada tambahan sedikit Mas. Jadi kalau mengingat kisah perkenalan saya sendiri dengan Mas Yuka sendiri sebetulnya ya memang sudah lama kan itu. Cuma mungkin lebih akrab, lebih sering kesini lagi ini kan setelah Mbak Yopi sendiri ikut latihan. Jadi mulai sering kesini tuh karena itu, salah satunya karena tahu, terus waktu kita ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin itu kan lebih bidang musik, akhirnya saya sendiri juga ingat loh bahwa Mas Yuka sendiri tuh dulu pernah main band, sering ngisi band di kafe, bahkan sering konser-konser. Oh iya. Nah, jadi iya, punya studio rekaman sendiri di rumah, makanya kenapa ayo Lotus kita belajar di sini, ada tempat rekaman, ada tempat musik, kita bisa belajar sambil sharing-sharing, tambah pengalaman karena kita tahu sendiri kan. Tapi kan berkarya ya kan, bukan menjiplak ya kan. Nah, punya karya sendiri gitu, itu lebih membanggakan walaupun pemusik ya kan, anggap aja mungkin masih pemula ya kan. Tapi kalau punya karya sendiri itu lebih membanggakan daripada pemusik yang sudah lama tapi cuman bisanya mengcover. Itu perasaan saya gimana ya? Ya, kecuali kita main di kafe ada orang request ya mau ndak mau, tapi kalau untuk pribadi sendiri sebenarnya kita lebih, kalau saya pribadi ya lebih memilih kalau kita itu punya karya sendiri itu lebih bangga walaupun karya kita sendiri itu belum tentu dikenal orang, itu daripada mengcover ibaratnya ciptaannya orang lain, apalagi tanpa seizin orang yang punya hak cipta ya. Iya. Ya mungkin berlanjut kepada Mbak Yopinya sendiri lah, banyak yang belum tahu kan, penasaran sih sebenarnya. Mbak Yopi ini kan gitu. Dan ada ini sebelum ke situ Mas Ben, lagu pertama Lost in Lotus itu ciptaan dari Mas Yuka sendiri. Nah yang apa namanya, Jiwa Kita Sama, nah itu liriknya yang nulis Mbak Yofi yang nulis. Jadi untuk arannya sendiri, aransemennya sendiri semuanya Mas Yuka yang bikin. Liriknya aja nih Mbak Yofi yang nulis lirik-liriknya. Oke, lanjut kita ke Mbak Yofi nih. Kan kalau saya sendiri nih Mbak Yofi kan masuk Lost in Lotus itu diajakin sama Mas Faid yang pertama ngajakin kameramen kita. Itu Mas Ben butuh gitaris. Nah, kalau Mbak Yofi sendiri gimana sih ceritanya kok bisa nih masuk diajakin main band nih, kayak apa ceritanya awal-awalnya? Pertama itu pas masih siswa, itu kayak gitulah, pas masih latihan kami tuh bahas lagu, mau kayak bercandaan gitu mau ngundang artis, mau buat konser gitu. Cuman nggak mungkin kan mau ngundang artis jauh gitu. Terus tuh saudara saya ada yang seangkatan kan, satu sekolah. Saya itu pernah ikut lomba nyanyi lah di sekolah itu. Udah ingat kan, tiba-tiba nunjuk saya, Yofi pernah ikut lomba, mending Yofi aja buat jadi penyanyinya gitu. Terus ditanyain sama Mas Ben, betulan kayak itu, baru saya bilang ya beneran. Terus tiba-tiba mau ada acara apa itu? Tasyakuran. Mau dibuat konser juga. Buat lagu nyanyi, jadi saya itu buat disuruh nyanyi. Tapi saya bilang latihan dulu, udah langsung soalnya nggak bisa Jadi ya memang serba mendadak karena di Lotus sendiri kan kita nggak punya konsep sebetulnya. Kita ini ngalir begitu aja kan gitu ya, karena ya kita ini kan terdiri daripada beberapa orang yang sebetulnya beda frekuensi kan, seperti yang sudah tak bilang kemarin kan. Bahkan di antara golongan-golongan kan Mbak Yopi sendiri termasuk yang paling generasinya yang paling masih belia sendiri kan, karena masih sekolah sendiri. Jadi kalau
latihan ngumpul itu kan susah kan seperti itu. Dan ketemunya pun juga saya sendiri pun juga tahu Mbak Yopi ini ikut latihan itu ya dulu setelah dia siswa sabuk jambon ya sempat tak tanyain tak kerjain bahkan karena bilangnya dari Pemedas dari anu kan tak tanyain siapa bapakmu siapa sekalinya kena. anaknya dari teman lama ya. Lama dan ngumpul kan sekalinya ya akhirnya dari situ kan pasti punya bakat nyanyi makanya begitu waktu itu kan sudah yuk jajan coba akhirnya mulai ngubungin bapaknya juga saya tanya-tanya dari situlah silaturahmi kita malah nyambung lagi. Nyambung lagi biasanya paling sekedar WA walaupun setahun sekali ada belum tentu gitu loh karena sekarang akhirnya malah lebih sering kita ngumpul kan. Mendekatkan lah ya Lost in Lotus nih. Nah terus Mbak Yopi ini gimana sih perasaannya nih, kita kan personil saya Mas Ben ini sudah dewasa lah ibaratnya sudah om lah. Sudah tua. Iya iya sudah bukan anak-anak muda lagi. Sampai sendiri kan masih muda, masih remaja menuju dewasa. Kayak apa perasaannya gitu ngumpul sama orang-orang seperti kami nih dalam satu grup gitu. Padahal biasanya saya ini ngumpul sama bapaknya. Iya. Tiba-tiba ngumpulnya sama anaknya kan agak gimana gitu. Dulu waktu pertama kali ketemu tuh masih segini Mas. Termasuk sama si kakaknya juga kan masih kecil. Masih belum sekolah kan. Belum sekolah. 13 tahun yang lalu. Makanya itu jadinya ya kaget kok tahu-tahu sudah gede-gedean. Gimana Mbak Yopi? Perasaannya ngumpul nih sama kami ini. Seneng lah, soalnya kayak lebih tahu kan, pasti lebih tahu nanti kita juga diajarin kayak gini mana yang benar mana yang salah. Terus tuh ya terpaksa juga. Jadi ada keterpaksaan ya. Diancam kayak macam muka pemain bassnya agak sangar sedikit. Tapi seru bisa nyanyi gitu nah, soalnya dari dulu pengen nyanyi cuman malu. Saya ini memang tukang memaksa Mas. Sampai sendiri kalau nggak tak paksa, drummernya nggak dipaksa kan nggak jadi kita. Memang harus ada satu orang yang kerjanya maksa. Nggak apa-apa maksa untuk yang baik-baik itu kan. Jadi sedikit cerita juga ini ya, Mbak Yofi ini orangnya sangat pemalu ya. Kenapa kira-kira kok pemalu? Maksudnya ketemu kami ini kan sehari-hari, bukan hari-hari ya, sering lah ibaratnya. Kok masih malu-malu gitu? Malunya nggak terlalu, cuman kayak pengen ketawa terus. Ya memang kita ini agak lucu-lucu ya mukanya. Apa ya? Mungkin lebih cocok kita jadi pelawak. Ya kan daripada mobil kan. Mungkin sekarang pengen nanya sedikit lah khususnya sama Mbak Yopi juga tentang ya namanya kita ini Lost in Lotus ini kan terbentuk dari sebuah band yang beranggotakan orang Eza Ternate kan seperti itu. Jadi mungkin dari Mbak Yopinya sendiri seperti apa sih dulu perjalanannya latihan, ya mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya waktu latihan sampai akhirnya bisa menjadi warga kan, mungkin bisa menjadikan siswa-siswa yang lain atau juru-juru yang lain itu punya ini toh bentuk perjuangannya daripada Mbak Yopi sendiri waktu latihan dulu seperti apa, terus mungkin tantangannya itu apa, kendalanya dari orang tua, perizinannya seperti apa dan sebagainya kan seperti itu. Apalagi yang tak tahu sendiri sampai kan latihan sendiri, cewek lagi kan itu. Seperti kita tahu kan setiap latihan saya itu pulangnya kadang malam bahkan sampai subuh kan, itu kan sudah menjadi sampai pagi problem mungkin kan seperti itu. Gimana nih Mbak Yopi? Awal mulanya dulu deh, kok bisa tiba-tiba mau ikut latihan tuh? Siapa yang ajak? Gak ada yang ngajak, cuman ngeliat di HP banyak gitu nah yang jadi warga terus ikut latihan, video-video siswa gitu nah sama warga-warga. Terus tuh rata-rata kebanyakan dari Jawa. Terus mikir pengen ikut, masa dari Jawa banyak ikut ESA, saya enggak gitu. Karena orang Jawa gitu nah. Tahu mikir dari mana kayak gitu. Terus tuh pas lagi di mana kah? Pas lagi depan rumah ada orang pakai
kaos Esa juga, Hmm. tapi itu nggak terlalu kelihatan soalnya orangnya langsung pergi. Berarti saya cerita ke temen juga ada yang ikut. Latihan. Terus saya tanya latihannya di mana, ternyata di Pemedas. Terus ya udah saya coba Coba ikut lah. ikut, Hmm. minta jemput kan, jadi bareng perginya sama-sama. Terus udah ikut kan. Tapi ya ujung-ujung pertama ya seru, banyak temennya, cuman lama-lama sendiri ya. Ceweknya hilang semua. Tuh. Habis. Habis. Ya itulah seleksi alam kalau dilatih sejahtera hati kan seperti itu. Terus kendala atau perizinan dari orang tua sendiri seperti apa, Mbak? Apa ada kendala atau benar-benar disupport total kan gitu? Mumpung ada bapaknya kan sekalian, jadi tak tanyain kan. Sempat sih dilarang, tapi dilarangnya gitu-gitu aja. Loh, Enggak sih, sebenarnya tidak melarang ya kan. Iya, cuman khawatir mungkin. Ya, kalau ada kemauannya dia sendiri, apalagi kalau tujuannya positif sih, sebagai orang tua ya tetap mendukung. Ya, apalagi setelah ternyata ketemu sama Mas Ben sendiri, wah ada teman, jadi ya alhamdulillah karena ada yang jagain setiap dia latihan ya, pokoknya tanggung jawabnya dia. Jadi kalau jawab latihan dia yang tanggung jawab pokoknya. Dan fun fact-nya Mbak Yopi ini boleh keluar kalau sama Mas Ben. Jadi Mas Ben dari sana jemput sini, sana lagi. Karena bagaimanapun ya kan, karena saya sendiri sama dia ya seperti saudara, jadi ya apa-apa ya saya anggap ya pokoknya ponakanmu ya jagain kalau nggak latihan. jadi kadang gitu Mas, makanya kalau lagi gabungan atau apa itu sudah yang lain sibuk kesana kesini, itu saya ini sibuk nyantai ngopi ngelihat orang-orang gitu aja. Oh gini ya sana ya, dipantauin gitu. Dan ada cerita lucu juga nih. Setiap di tempat latihan nih, Mas Ben sudah mau pulang, nggak mau pulang. Mas Ben, nanti aku dimarahin bapakmu. Ayo pulang. Itu sudah tahu juga itu kan. Sebetulnya ada lagi yang lebih lucu Mas. Oh, ada Saya nggak lagi. sengaja sebetulnya waktu itu. Tak lihat kan, bahkan sebelum dia ikut latihan estrategi, tapi dia sudah dapat piala juara silat. Jadi bingung kan. Ngomong mungkin bisa dijelaskan. Ya, apa ceritanya itu? Saking apa senengnya ikut latihan tapi belum ada wadah atau belum ada tempat mungkin, jadi belum ikut latihan pencak silat tapi sudah juara di bidang pencak silat. Kayak apa berarti? Nah, itu. Nah, coba diceritakan. Itu piala mungkin cuman biar gurunya buat seneng siswanya mungkin. Soalnya itu cuman pelajaran aja sih. Kalau pelajaran pencak kan pasti ada pencak silatnya. Itu Iya, cuman iya, Gerak apa itu? gerak Jadi ada memang Mas Ben di SMA itu ada itu apa ya? pas SMP. Oh SMP, Mas. MTS. Oh saya SMA malah dapat. Iya, maksudnya kan itu kan gerak berarti kan pasti ada kegiatan yang dilakukan, gerakan pencak silat kan, itu belajar di mana? Oh, iya, Kok coba. bisa tahu Belajar itu? di mana ini? Penyusup jangan-jangan. Kan pertama dijelasin guru kayak apa ini gerakan silat tuh kayak ini gini, terus tuh udah ngerti, baru tuh kadang ada yang kurang paham saya lihat di YouTube. Oh kayak Jadi, gini, terus tuh ilmu ya silatnya udah. dari YouTube Oh. sebelum latihan estrategi kan seperti itu. Berarti PSAT-nya ini cabang YouTube. Agak konyol kan lucu. Tahu sih, sebetulnya bener-bener lebih piala. cocok jadi komedi kayak gitu. Iya. Kita aja yang ikut latihan silat bertahun-tahun belum ada pialanya. Belum ikut sudah ada. Nah itu belum ikut malah sudah ada. Nah, Aduh, mungkin aduh. sedikit pertanyaan lagi sama dari Mas Yuka sendiri lah. Mungkin harapan ke depannya untuk Mbak Yopi anaknya sendiri itu seperti apa di Zentrate maupun di Losin Lotusnya sendiri kan, supportnya atau apanya mungkin seperti apa ke depannya kan. Kalau support itu jelas karena tujuannya baik ya, positif ya kan, supaya Yogi sendiri bisa mempunyai pengalaman. Dan kalau untuk di SA sendiri itu biar dia bisa menemukan jati dirinya dia sendiri. Yang penting kan tetap kalau orang tua 100% mendukung, yang penting tujuannya positif. Gitu aja. Dan untuk kedepannya ya semua itu kalau kita tujuan kita baik, insya Allah akan baik pada waktunya.
dan untuk kedepannya dan seterusnya, insya Allah. Iya, Monggo, iya. Mas Dedi, apalagi yang mau ditanyakan? Mungkin ke Mbak Yopi aja. Kira-kira ke depannya nih, kan kita masih banyak single lagi. Apa harapannya atau keinginannya untuk Lotus sendiri? Bikin berkembang sih, buat lagu baik-baik, satu album banyak lah. Terus ya gitulah. Bingung. terkenal gitu, bisa populer. Harapannya Mbak Yopi berarti Lotus bisa populer lah, ibaratnya banyak yang dengar lagu-lagunya. Mudahan ya, jadi doa. Itu aja mungkin podcast kita hari ini. Mau nanya. Oh, ada nih dari Mas Ben. Masih belum terlalu malam. Oh, masih aman. Masih aman kan? Kameramen. Kameramen Sudah ditelepon. di telepon kan? Oh ya, sebentar lagi ya. Jadi mungkin mau sedikit tanya pengalaman tentang latihannya dulu lah. Oh, iya. Pesan yang bisa memotivasi buat adik-adiknya yang juga lagi di posisi sedang latihan untuk bercita-cita jadi warga kan. Mungkin dari Mbak Yopi sendiri bisa memberikan motivasi atau berbagi sedikit pengalamannya dulu seperti apa, mungkin perjuangannya yang dilakukan lah bisa sampai menjadi warga seperti sekarang kan, suka dukanya lah. Dulu sempat tengah-tengah itu pengen keluar karena itulah bingung sendirian cewek. Cuman ya mikir tiap pulang latihan tuh mikir, pengen keluar lah, tapi sayangnya udah sabuk hijau. Terus tuh udah lanjut, tetap aja jadwal latihannya berangkat latihan. Cuman pulang latihan nanti mikir lagi, pengen keluar tapi nanti sabuknya dikembaliin gitu. Sayangnya terus tuh udah jalanin aja terus walaupun dipikirin pengen keluar gitu. Nah itu pas mau pengesahan tuh itu juga pengen keluar karena uangnya ada, cuman kayak sayang gitu. Nah udah nabung 3 tahun lebih tapi langsung ludes buat pengesahan, jadi bingung. Saya uang sendiri kan. Terus tuh saya nanya ke ibu, tuh uangnya pengen beli HP tapi pengen juga buat pengesahan. Terus tuh kata ibu, ya mending buat pengesahan aja, saya kalau buat beli HP bisa nabung lagi. Yaudah, jadi mikir-mikir ya sih kalau pengesahan belum tentu tahun depan bisa ikut lagi, itulah takutnya nanti keluar. Ya udah, jadi buat pengesahan aja. Oh, mungkin kalau untuk beli HP kan nanti bisa ngomong sama bapaknya. Langsungkan ya kan. Oh, iya. Iya. Ya Mas Yuka tolong iPhone. Ini butuh HP biar kerja kerjanya. Cus. Apalagi nih Mas Ben? Dari Mas Yuka sendiri kalau melihat waktu anaknya sendiri ya, kan dulu waktu latihan itu kan yang jelas kalau di STRAT itu kan pulang sering larut malam. Ya. Apalagi kadang bahkan sampai subuh terus sendiri, perjalanan sendiri, cewek masih gadis lagi kan ya. Tentu orang tua itu kan pasti punya rasa khawatir itu, jadi menanggapinya itu seperti apa? Kalau itu jelas itu khawatir jelas karena biar bagaimanapun ya, apalagi cewek ya. Iya, anak perempuan. Tapi alhamdulillah di sini tuh ada yang bisa dititipin, ada yang bisa menjaga gitu kan. Kayak daerah sini juga kan ada yang tua-tuanya, kebetulan ya teman baik semua ya kan. Ya walaupun saya bukan orang Esa tapi teman-teman itu tua-tuanya banyak, teman saya orang Esa itu banyak. Jadi masih ada yang bisa dititipin di pasaran untuk jagain anak saya. Dan mereka alhamdulillah ya sampai saat ini ya kan masih bisa dipercaya. Terutama ini. Apalagi sekarang kan jauh. Ya kalau urus jalan yang jauh-jauh kan pasti menjadi tanggung jawab saya kan seperti itu. Mungkin siapa tahu kan dengan begini tidak menutup kemungkinan kan menyusul ya kan. Siapa tahu tidak usah dijawab, itu tidak apa-apa. Kayaknya kita lebih fokus ke fisik main tinju aja dulu kayaknya. Kayaknya langsung MMA deh. Tidak pernah tahu. Ya di STRAT itu kan unik perjalanannya kan, siapa tahu suatu saat kan seperti itu. Tapi biarpun tidak menjadi bagian dari STRAT kan kita tetap bersilaturahmi, Ya, tetap tetap berkeluarga. ya. Itu harus itu ya kan, jangan sampailah kita itu jauh dari silaturahmi, harus tetap menjaga tali silaturahmi. Oke, mungkin itu aja.
Oh iya 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 iya. Cerita nih soal ada cerita Jadi soal kameramen titipan itu tadi bilangnya tahu Mbak Yopi ini jadi warga 99% kan gitu karena 1%-nya 1% itu kan ayam bukan dari hasil duitnya Mbak Yopi sendiri kan bilangnya kan seperti itu ya. monggo Monggo. monggo diceritakan. Kalau ayam kan harganya cuman ya segitulah ratusan, jadi ya minta sama ayah. Nah, itu jadi ayahnya ini sudah termasuk 1%-nya Oh sudah ada lah. makanya bisa menerima kita kan gitu. Jiwanya mungkin sudah jiwa SH. kita kan. Nah, jadi biarpun seperti apa kan kita tetap Yang jelas jiwanya tetap sedulur. nah itu tetap seduluran kan ya. Seduluran. Makanya menerima kita Persaudaraan. latihan di sini dan kedepannya ya semoga terus kita saling-saling bantu ya mungkin dari Mas Yuganya kedepannya kita bisa membantu ke sini apa bisa dibantu kalau kita lagi proses lagu lagi Insyaallah. ya kan direkamkan lagi ya itu salah satu Kalau support, ya Support. support insya Allah. Yang penting sanggup insya Allah. Kalau saya sih sangat berterima kasih ya sama Mas Yuke dan keluarga tentunya. Kesini makan tempat yang asik sih nongkrong di sini. makanya sampai kayaknya lebih kemakan Iya, saya itu kayaknya main band untuk cari makan. kan tempat tidur Terima kasih banyak supportnya tentang musik lah. Gimana Mas Ben, ada lagi? Nah, yang jelas kita banyak belajar dari Mas Iya, Yuga karena banyak belajar. jauh lebih pengalaman dan kita ini masih baru ya, kedepannya harapan kita ya yang kita selalu bareng-bareng biar semakin berkembang juga mesin bagusnya makin solid juga kan tentunya Amin, kan, seperti itu. amin. Bisa berkarya dengan lagu-lagu yang kita ciptakan sendiri dan Amin. dengan alat yang seadanya Ya. kan untuk Mas Didi Dan kita lagi pelajaran juga ya untuk adik-adik kita dari Bayopi nabung sendiri. Iya. Jadi orang yang SH itu ada uangnya lah, ada materi yang harus kita perjuangkan. biarpun harus 3 tahun lebih ya Iya, harus. untuk perjuangan yang cukup lumayan berat juga. Kalau kita sendiri ada usaha pasti nanti orang tua membantu kayak Mas Yuke. Oh ini anakku sudah nabung-nabung nih. Bisa-bisa kan gitu. Sudah titik darah penghabisan masa beli ayam aja enggak dibantuin kan. Kalau anaknya sudah, Pak ini minta uang segini. Enak betul. Belum ada usahanya. Iya. Kalau kita sudah ada berusaha usahanya, dulu kan pasti tetap pertolongan pasti. itu kan akan ada. Ya, itu aja mungkin Mas Ben. Ya, siap. Aman, siap. Begitu aja obrolan kita hari ini di Cerdas Cerita dari Saudara. Monggo. Oh, enggak langsung. Kita terlalu tegang. Mungkin kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Yofi dulu ya. Bagus ya. Ulang. Enggak, pause aja biar waktunya